Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittурra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dalam Islam, kita diajarkan bukan hanya mencari yang halal, tapi juga yang thoyyib atau yang baik dan bermanfaat. Sebab, halal belum tentu thoyyib. Yang halal boleh dimakan, tapi yang thoyyib menyehatkan tubuh dan menenangkan hati. Makanan halalan thayyiban bukan sekadar isi piring, melainkan wujud syukur atas nikmat Allah. Di tengah gaya hidup modern yang serba cepat, prinsip halalan thayyiban mengingatkan kita untuk bijak memilih makanan yang bersih, bergizi, dan penuh keberkahan. Sejalan dengan itu, program makan bergizi gratis di Indonesia adalah langkah nyata agar setiap anak bangsa dapat menikmati asupan yang halal, thoyyib, dan bergizi. Karena dari makanan yang baik, lahirlah generasi yang sehat, kuat, dan berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kembali kita bertemu di acara kesayangan kita, Kalam Hati. Insyaallah sampai ke hati. Masya Allah. Semoga hari ini kita semua sehat dan semoga yang sakit Allah sembuhkan dan penuh dengan keberkahan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ini kita sudah menyaksikan sebuah tayangan VT tentang MBG, makan bergizi gratis. Ini berkaitan dengan memberikan gizi kepada anak-anak kita ya Bu. Bukan hanya yang halal tapi juga thoyyib. Waduh Masya Allah, ini kita akan bahas dengan guru-guru kita. Saya ingin menyapa dulu guru-guru kita. Yang pertama ada Ustazah Innarotul Ain. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jauh dari Jawa Tengah ya kabarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di buminya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baik. Kemudian saya menyapa yang kedua Ustazah Syifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dudi. Alhamdulillah. Masya Allah, sehat ya Ustazah ya? Alhamdulillah, Mas Dudi sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini yang paling ujung Bu, ini Bu. Ibu udah senyum-senyum duluan nih ya, Masya Allah. Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Davandra, Assalamualaikum Davandra. Waalaikumsalam. Sehat ya sayang? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz ya Bu. Didoain. Sudah siap kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita? Siap, tapi sesaat lagi Bu kita akan tanya kepada teman hati yang ada di luar sana. Pertanyaannya begini, menurut kamu rezeki halal itu sudah pasti thoyyib atau tidak? Ini dia jawabannya. Rezeki halalan thayyiban itu sebenarnya dilihat dulu dari sumbernya. Jadi maksudnya ketika kita mendapatkan suatu rezeki yang halal, tapi kita harus juga menjelaskan atau mencari tahu sumber halal ini tuh dari mana. Kalau misalnya sumbernya sudah jelas dan memang itu baik, dan itu akan menjadi thayyib. Menurut aku rezeki halal itu belum tentu thayyib. Seperti halnya misalnya kita beli misalnya kita dikasih tempe,
dan hasil tempe itu dari hasil mencuri. Tempenya ini halal, tapi sumbernya itu tidak baik, yang menjadikan halal tapi tidak tauhid. Rezeki halal dan tauhid, rezeki halal itu menurut saya rezeki yang berasal dari tempat atau pekerjaan-pekerjaan yang halal. Kerja apapun yang sumbernya yang jelas itu halal, pekerjaannya halal. Dan bagaimana bisa thayyiban, yaitu digunakan hasil dari pekerjaan yang halal digunakan dengan hal-hal yang baik. Mungkin ya menurut saya rezeki halal itu yang pasti kita bekerja yang dengan sesuai aturan, benar, sesuai akadnya, terus sumbernya juga kita tahu, kita di perusahaan mana atau maksudnya sumbernya sudah dipastikan halal. Sedangkan thayyiban menurutku setelah kita mendapatkan rezeki yang halal itu kita pakai dengan kita pakai uang rezeki ini dengan yang baik seperti itu. Kalau dari aku sendiri itu menurut dari individunya juga, apakah dari penghasilan tersebut individunya tulus dalam bekerja atau tidak. Waduh, Masya Allah. Jadi jawaban dari teman hati yang ada di luar sana ini yang akan kita jadikan tema dan kita akan belajar dengan guru-guru kita. Temanya adalah halalan thayyiban. Masya Allah. Ini yang pertama, kita langsung saja akan meminta guru kita Ustazah Sifa untuk bertausiah dengan subtemanya adalah halal belum tentu thayyib. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu, para jamaah Masjid Wahdatul Ummah Taklim Rumil, yang kalau saya lihat wajahnya udah gak asing emang. Yang halal belum tentu thayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah banyak memperingatkan dalam Al-Quran. Di antaranya salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, hei yang ngerasa jadi manusia. Yang bukan manusia gak usah dimuhasabahin. Tapi ini buat para manusia. Apa kata Allah? Kamu silahkan makan yang ada di muka bumi yang halal dan juga thayyib. Sudah kita bahas ibu-ibu sebelumnya, kadang-kadang makanan halal belum tentu thayyib, yang halal belum tentu baik. Saya tanya sama ibu-ibu yang hadir di sini, doyan jengkol apa enggak? Kalau lihat dari muka-mukanya penggemar jengkol orang sini. Jengkol itu halal atau tidak? Halal, tapi bisa jadi haram enggak? Kenapa bisa jadi haram? Kalau setelah makan jengkol berantem sama suami, gara-gara suaminya nggak redho, kira-kira bawa maslahat apa bawa mudarat? Maka yang halal banyak tapi belum tentu thayyib. Makan seblak, cilok, basreng, enak. Nih perempuan paling demen makan yang kayak gitu-gitu. Saya juga demen ya Bu ya. Cuman itu cuman halal tapi tidak thayyib. Sekali dua kali boleh tapi kebanyakan jadi penyakit. Betul atau tidak? Makanya ayat ini ketika ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, apa kata Imam Ibnu Katsir terkait dengan makanan yang halalan thayyiban? Kata beliau halalan thayyiban itu maknanya mustataban fi nafsihi ghairu dharin lil abdani wala lil uqul. Halal dan thayyib itu maknanya bukan sekedar boleh, bukan sekedar tidak dilarang oleh agama. Tapi halal dan thayyib adalah sesuatu yang baik untuk badan dan juga akal. Orang kalau kebanyakan makan biarpun halal, kira-kira akalnya hilang apa enggak? Makanya kata Nabi, saya ingat pesan Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadis, kata beliau bilang begini, ada yang aku takutin, ini kejadian sama umatku. Apa itu salah satunya? Kibarul batni, punya perut yang besar. Ibu-ibu kita pandang perut kita masing-masing. Besar apa enggak? Tapi besar di sini bukan hanya karena banyak makannya, tetapi dia banyak makan sekalipun yang halal tapi tidak thayyib.
Akhirnya jadi penyakit. Orang kalau sudah kibarul batni, perutnya besar, apa yang kedua kata Nabi? Kasrotun naum, dikit-dikit tidur. Kalau kata orang Cinere bilang pelor, asal nempel, molor, lagi ngaji, tidur, lagi sholat, tidur, baca Quran. Tapi kalau gibah, Masya Allah, melotot matanya ya ibu-ibu ya. Jadi halalan toyiban bukan sekedar boleh. Ya kita lihat babi haram. Apalagi bangkai binatang haram. Daging anjing haram. Yang haram udah kita tahu. Tapi kadang-kadang yang toyib masih minim pengetahuan kita. Maka ibu-ibu sekalian jaga akal kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Bukan cuman mencari makan dan menafkahi makanan kepada keluarga kita dengan yang halal saja. Tapi juga toyib. Karena perkara yang haram nih ngeri. Efek orang yang ngasih makan haram sama dirinya sendiri. Di antaranya yang pertama adalah energi yang akan keluar dari tubuhnya cenderung ngarahin dia untuk bikin maksiat. Kenapa dikit-dikit kita hobi gibah? Kenapa dikit-dikit kita ngambil hak orang lain? Kenapa dikit-dikit kita melakukan hal yang Allah murkai? Karena yang kita makan haram. Bukan hanya haram zatnya, tapi sumbernya ngambil hak orang lain, korupsi. Ini nyindir dikit Bu, nggak apa-apa ya. Ini kita doakan. Allahumma ja'al hadza baladan aminan. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita nih pemimpinnya amanah. Negerinya aman, bawahan-bawahannya juga amanah. Kenapa? Karena yang paling terpenting bukan hanya gizi yang sehat yang harus didapatkan oleh anak-anak kita, keluarga kita, tapi bagaimana pikiran yang sehat, hati yang sehat, jangan sampai energi yang keluar ngarahin maksiat mulu. Dan yang terakhir, kenapa kita disuruh untuk makan yang halal dan toyib, suruh dijauhi yang haram? Karena kalau orang udah kebiasaan ngembat yang haram, ngunyah yang haram, nelen yang haram, maka kata Nabi doanya lebih sulit untuk diijabah. Maka makan yang halal, makan yang baik, ya petek boleh, jengkol boleh, tapi jangan berlebihan. Minta izin dulu sama lakinya. Halal thayyibah insya Allah itu baik buat kita semua insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa. Jadi semua yang halal belum tentu toyib ya. Tadi jengkol sukanya banyak banget kayaknya suka nih Bu ya. Tapi izin dulu sama suami ya Bu, ntar suaminya gak suka ya kan, ngobrol jadi repot, jadinya berantem ya. Masya Allah, yang penting kita jaga semua yang halal dan toyib dan tidak berlebihan kata Ustazah. Terima kasih Ustazah ya. Baik, dan sekarang kita langsung aja nih, kita akan bertanya dulu nih sama Ustadz Munawir. Nanti temanya apa yang mau dibahas Ustadz kira-kira? Halal toyiban buat diri kita. Buat diri kita, Masya Allah. Nanti kita dengarkan ya Ustadz ya. Insya Allah. Ustazah nanti apa kira-kira yang mau dibahas? Halal lifestyle. Halal lifestyle, jadi pola hidup yang halal. Masya Allah ya. Kita akan dengar tausiah dari guru-guru kita, tapi sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.